yang saya kasih naik tadi Alec Boy, tapi yang naik malah Faris, silakan Faris. Silakan Faris, nyalakan kameramu. Halo. Iya bang. Oke bang, kenalan dulu bang. Saya panggilnya apa ini bang? Faris atau apa bang? For. Oke, silakan For. Abang Muslim ya bang ya? Iya Muslim bang. Oke, Karena silakan bang. Dari apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Iya, karena saya terlahir dari ibunda Muslim, maka saya Muslim. Dan Ya. seandainya terlahir dari Kristen, mungkin saya juga Kristen. Ya, makanya saya bilang 98% orang beragama seperti Anda bang. Anda adalah sampel dari 98% orang. Dari 100 orang. Ya silakan, apa yang mau Anda utarakan? Anda beragama hanya karena warisan saja begitu. Seandainya orang tua Anda itu tukang cembah bekicot, pasti Anda akan jadi sembah bekicot juga. Silakan. Silakan bang, apa yang mau Anda utarakan? Di sini saya cuma sedikit lah bang. Gitu. Di Islam itu saya tidak pernah melihat Tuhan. Di Islam Anda tidak pernah melihat Tuhan. Maksud Anda melihat dengan mata kepala begitu, telanjang begitu? Melihat langsung begitu? Nah kalau kita lihat di Kristen itu kan bisa langsung lihat ya Tuhannya itu bisa. Enggak juga bang, enggak juga. Kata siapa bang? Banyak orang malah mengatakan penglihatan bohong, penglihatan kosong. Satu harapan saya bang, doa saya, keinginan saya yang paling besar itu adalah saya bisa ngomong sama Tuhan. Tapi sampai sekarang belum dikabulkan. Nah terus Ya, untuk itu pergumulan gini, pergumulan hidup saya, ya hal terbesar yang saya pikirkan di dalam hidup ini adalah bisa nggak saya ngomong langsung dengan Tuhan itu seperti ketika Tuhan berfirman kepada para nabi itu, begitu. Supaya apa? Supaya apa yang saya imani, apa yang saya ini itu menjadi sempurna, gitu. Itu pertanyaan terbesar sepanjang hidup saya. Seperti itu. Dan saya belum mengalami itu. Itu doa saya yang saya doakan sejak lama. Gitu. Maukah engkau ya Tuhan, sudikah engkau berbicara beberapa patah kata aja sama saya? Hanya beberapa patah kata saja. Seperti itu. Tapi sampai sekarang belum terjadi. Silakan, pertanyaan Anda apa? Ini berarti gambarnya Yesus itu bukan Tuhan ya? Gambarnya Yesus yang mana maksud Anda? Saya kasih contoh. Baik, saya balikan dulu kamera saya bang ya. Ini juga bagus bang. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini itu menjawab orang-orang awam gitu. Yang beragama itu cuman hanya ikut-ikutan. Saya tunjukkan dulu gambar-gambar. Ya. Baik. Saya tunjukkan ya bang ya foto-fotonya. Sebentar. Oke. Karena jangan salah bang, banyak orang mengira itu Yesus sungguhan. Oh jangan salah bang, jangan salah. Bahkan artis itu dibilang Yesus bang. Bentar, saya kasih contoh dulu bang ya. Ini untuk menyadarkan orang-orang awam. Saya kasih tunjuk. Sabar ya bang ya, sabar. Saya kasih tunjuk bang ya. Beri waktu saya sedikit ya. Oke. Saya kasih tunjuk bang, ini kelihatan bang? Kelihatan ini? Ini namanya bang, nama aslinya itu Jim. Ini orang Australia bang. Oke. Nah ketika Anda lihat orang awam, ada banyak orang Kristen juga jangan salah bang. Banyak orang-orang awam gak ngerti apa-apa. Dipikir ini adalah Yesus sungguhan. Jadi kalau dikasih gambar ini dia langsung sujud dia bang. Langsung Yesus katanya. Karena apa? Karena dia pikir bahwa artis ini yang bernama Jim ini adalah Yesus.
Makanya ketika dilihat gambar ini, Yesus katanya, Yesus sungguhan. Dia tidak bisa membedakan antara orang tersebut berperan sebagai Yesus dengan Yesus sungguhan. Begitu. Namanya Jim, dia seorang Australia, Bang. Ya, ini dia artis yang memerankan film The Passion of the Christ yang disutradarai oleh Mel Gibson. Mel Gibson itu dia seorang sutradara yang keren. Dia kalau bikin film tuh epic semua. Dia bikin film The Passion of the Christ, dia bikin film Apocalypto, itu dia itu. Mel Gibson itu sutradaranya. Nah, banyak orang berpikir bahwa itu foto Yesus sungguhan, Bang. Padahal itu hanyalah artis-artis. Begitu, Bang. Ini aslinya dia nih, Bang. Nih, Jim sini. Jim. Nih. Ya. Jadi jangan Abang, nah ini juga film tokoh terbesar sepanjang abad. Itu adalah orang-orang begitu. Tapi jangan salah, Bang, banyak orang Kristen langsung Yesus kata dia. Nah, orang-orang seperti ini itu yang saya sadarkan. Itu hanyalah orang artis, bukan Yesus sungguhan. Gitu, silakan. Makanya Bang, saya juga bingung di situ. Di saat foto Yesus di Indonesia beda dengan foto Yesus yang ada di Cina sana, beda dengan yang betul sana. Bang, saya akui itu. Makanya jangan bilang, Bang, itu Yesus sungguhan. Itu hanyalah gambar. Orang berusaha untuk menggambar atau melukiskan tokoh Yesus tersebut, begitu, Bang. Tetapi pada sejatinya kita tidak tahu persis yang mana gambar yang mendekati. Gambar yang mendekati itu, Bang, nih saya kasih contoh. Gambar yang mendekati. Saya kasih contoh Anda. Itu ada di relief. Sebentar ya. Abang pernah dengar Masjid Hagia Sophia? Belum, Bang. Bentar. Nih, Bang. Kalau misalnya kita merujuk kepada peninggalan-peninggalan yang tua ya, tentang relief wajah Yesus, nih, Bang ya. Ada di Oke, saya kasih dulu tunjuk kepada Anda, Bang ya. Bang, Anda lihat ini kalau Anda lihat ini sebuah apa ini? Anda tahu nggak Masjid Hagia Sophia? Saya besarin aja, Bang ya. Ini mungkin ya. Nah ini Bang, masjid ini terletak di Turki, Bang. Namanya Masjid Hagia Sophia. Dulu bangunan ini itu adalah bangunan orang Kristen. Nah, seperti biasa saya kan sudah bilang bahwa kalian ini kan senengnya itu nyolong dan ngambil. Nah, jadi bangunan ini jangan marah, Bang, kalau saya bilang gitu, memang fakta kok. Kalau dibilang fakta ini memang nyolong kok, gimana? Tempat ini, Bang, kalian sihir, kalian sulap jadi masjid. Ini relief yang asli nih, Bang. Nih, ini masih kubahnya ini masih asli nih, Bang. Terus Anda tempelin ini Allah dan Muhammad. Ya kan, di gereja ini pada aslinya gereja. Nah ini ada nih relief. Ini relief Maria bersama dengan Yesus anaknya. Di sini ada relief nih. Coba Anda ini saja, kalau saya nggak punya foto lengkapnya, tapi banyak itu, Bang, di internet, Bang. Seperti itu. Itu kalau kita mau merujuk kepada sosok atau gambar Yesus yang paling mendekati. Karena itu bangunannya itu bangunan tua. Seperti itu. Nah, di situ saya pernah mengatakan kepada teman-teman yang saudara-saudara Katolik, tidak pernah saya itu menyalah-nyalahkan orang menggambar, melukis, membuat patung yang membuat orang itu teringat kepada Yesus.
Nggak salah bang, saya udah mengatakan itu berkali-kali. Bahkan saya pernah ini kejadian nyata. Saya duduk sama teman saya di rumah sakit Katolik. Pernah. Di situ ada sosok, ada patung, terus ada ayamnya. Ada patung, ada ayam. Teman saya tuh nanya, apa itu maksud? Kok ada patung, kok ada ayam? Saya jelasin sama dia, Itu adalah Santo Petrus, Rasul Petrus. Kok ada ayamnya di situ? Itu menggambarkan ketika Petrus itu dia menyangkal Yesus. Padahal Yesus bilang sama Petrus. Kan Petrus bilang begini, Guru, aku rela mati masuk penjara bersama-sama dengan engkau. Sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Tapi Yesus menertawakan omongan Rasul Petrus itu. Simon katanya, sesungguhnya sebelum ayam berkokok 3 kali, pada hari ini juga engkau akan menyangkal aku 3 kali. Sebelum ayam berkokok, Anda akan menyangkal aku 3 kali. Jadi itu arti daripada patung itu memberikan sebuah pengertian visual kepada orang yang melihat. Dalam hal tersebut, tapi kalau dalam hal sujud-sujud kepada patung sembah-sembah, no. Saya sudah bilang begitu. Dan puji Tuhan bang, banyak yang mengiyakan saya setuju bang. Cuman RK bilang katanya boleh nyembah patung. Makanya saya bilang yang sesat itu. Kalau nyembah patung begini, mau berdoa minta sama patung, wahai patung, itu tidak biblikal. Dan puji Tuhan banyak orang-orang yang mengatakan, saya setuju sama kamu. Yang inbox saya Katolik banyak yang ngomong begitu. Saya Katolik tapi saya setuju dengan kamu. Itu. Berarti yang bagaimana? Apa itu bang? Yang cium-cium itu anak kecil di gereja itu maksudnya apa? Di itu? dalam Alkitab sudah dikatakan, jangan, makasih Arni, jangan engkau membuat patung yang menyerupai apapun, baik yang ada di langit di atas, baik yang ada di bumi, baik yang ada di dasar bumi dalam air. Jangan engkau sujud menyembah kepadanya. Kalau membuat patung untuk mengingatkan seseorang sebagai visualisasi penginjilan, good, bagus. Main, lihat Via Dolorosa, jalan penderitaan. Yesus berapa kali jatuh memikul salibnya. Good. Tetapi ketika Anda sembah-sembah patung itu, itu tidak biblikal. Seperti itu. Berarti sesat itu bang. Gimana? Berarti itu sesat ya? Kalau patung disembah-sembah, itu sudah pasti sesat. Itu ajaran yang ditentang oleh Alkitab. Ya. Nah, itulah yang saya luruskan terhadap RK. Karena RK kemarin bikin pernyataan bahwasanya Alkitab ngajari nyembah patung. Cuman udah banyak yang ngomong sama saya, tahanlah, nggak usah ngomong begitu. Seperti itu bang. Apakah Anda paham maksud saya? Bang. Iya. Berarti yang kita sembah itu yang kalau di Kristen itu roh Bapa ya, bukan Yesus itu sendiri. Yesus itu sendiri. Begitu. Saya pernah mengatakan begini bang, di dalam Alkitab tidak ada larangan proskuneo atau menyembah sujud begitu kepada orang. Itu nggak pernah ada larangan. Yang dilarang itu menyembah patung, berhala, iblis, Dagon. Itu yang dilarang, Molok. Makanya jangan engkau sujud menyembah kepadanya. Iya. Ketika saya ngomong gitu, video saya diambil, katanya saya sesat. Loh. Di dalam Alkitab, bang, raja itu disembah. Ya. Iya, memang raja itu disembah. Nggak usah di dalam Alkitab, di kehidupan kita sehari-hari. Bupati, raja, pembesar itu disembah. Mau saya kasih contoh? Di kehidupan kita sehari-hari. Boleh bang. Nah, baik, saya kasih contoh. Saya kasih contoh ya.
Penyembahan itu dilarang dilakukan terhadap benda-benda mati dan kepada berhala atau kepada ilah-ilah asing. Tidak pernah dilarang kepada seseorang. Itu pernyataan saya biblikal. Makanya saya uji. Semua orang saya kasih kesempatan. Loh, ayo, ayo. Ya. Dan ya. Bentar, saya tunjukkan. Kasih saya waktu 30 detik. Saya kasih contoh ya Bang kepada Anda Bang ya. Bang, asal saya ini Bang dari Lampung Bang. Ya. Anda tahu ini namanya tari apa? Tidak tahu Bang. Ini namanya tari sembah. Tak namanya udah sembah Bang, tari sembah. Ini digunakan untuk apa Bang? Tari sembah ini digunakan sebagai tari penyambutan pembesar. Kalau zaman saya sekolah, saya dulu SMA, saya masih ingat Bang. SMA, bupati pada waktu itu datang. Bahkan saya masih ingat itu, teman saya satu kelas saya itu dapat 500.000 pada zaman itu. 500.000. Nanti kalau saya sebutin namanya teman-teman saya yang nonton ingat lagi nanti. Teman saya itu dapat 500.000 dari bupati pada waktu itu. Saya nggak usah sebut nama bupatinya. Ya, ini digunakan nih tari sembah. Apa maksudnya? Sembah itu bermakna pemberian penghormatan sebagai tanda hormat, sebagai tanda respect, sebagai tanda apa lagi? Tanda bahwa kita tuh siap daulat gitu loh. Kalau Anda nonton film-film kerajaan-kerajaan itu, raja lewat itu siap daulat. Karena apa? Dia pemegang tampuk pemerintahan. Begitu juga seorang bupati. Di dalam kabupaten, di dalam sebuah kabupaten, siapa yang memegang tampuk pemerintahan? Kan seorang bupati. Makanya kalau bupati datang, rakyat itu melakukan ini. Nah, di dalam Alkitab dilarang dilakukan kepada berhala, kepada benda-benda mati. Itu dilarang. Nggak boleh sujud kepada benda mati, patung, ajaran RK itu. Gimana? Di dalam Alkitab Bang, ketika Daud itu seorang raja, ada seseorang anaknya Nathan, sahabat daripada Daud, datang menghadap Daud, menyembah dia. Saya tunjukkan ayatnya. Ini biar saya ngajarin orang-orang nih, seperti si bom-bom dan kawan-kawan ini. Saya balikan lagi kamera saya Bang ya. Saya tunjukkan. Apakah penyembahan proskuneo atau dalam bahasa Ibraninya itu sakah begitu kepada manusia itu tidak biblikal? Itu biblikal. Saya tunjukkan sebentar Bang ya. Saya tunjukkan. Itu tertulis di dalam 2 Samuel 9 ayat yang ke-6. 2 Samuel 9 ayat 6. Oke. 2 Samuel 9 ayat yang ke-6. Dan Mephibosheth bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Lalu apa? Lalu apa? Mana ini Bang? Lalu ia apa? Lalu ia sujud dan menyembah. Iya. Lalu ia sujud dan menyembah. Kata Daud, Mephibosheth, jawabnya, inilah hamba tuanku. Tuh. Nah, di dalam Alkitab, bunyi ayatnya itu, jangan engkau sujud menyembah kepada patung-patung. Jangan membuat bagimu patung yang saya bacain saja. Nanti kalau nggak saya bacain, orang-orang ini pada nggak sadar. Karena orang-orang ini lebih senang mengikuti anunya daripada mengikuti Alkitab. Sekarang udah banyak orang sekarang menuhankan para pendeta, para romo.
Dia nggak menuhankan firman Tuhan lagi. Nih, saya tunjukkan ya. Saya akan tunjukkan ayatnya. Nih ya. Imamat 26 saya bacakan. Imamat pasal yang ke-26. Saya bacakan ya Bang ya. Nih, kelihatan ya? Ya. Janganlah kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu berhala, janganlah kamu dirikan bagimu. Juga batu berukir, janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Tuhan Allahmu. Kelihatan? Jadi ini yang dilarang. Dilarang sujud kepada benda-benda mati. Contohnya misalnya RK bilang katanya dibikin patung. Ya kan, dibikin patung ini terus sama dia digini-giniin. Ya patung. Nah itu yang nggak biblikal. Nah ketika saya mengatakan yang tidak biblikal tersebut, kenapa dia memusuhi saya? Saya ngajarin yang Alkitabiah kok. Tapi bagi RK, jawaban dia, barang siapa tidak percaya kepada Romo ini maka dia sesat. Makanya Tuhan mereka itu sekarang Romo, bukan Tuhan Yesus. Kurang jelas? Jelas atau kurang jelas? Sekarang saya mau nanya kepada Anda nggak? Ntar dulu Bang. Enggak. Sekarang waktunya saya gantian nanya. Boleh saya nanya gantian? Oke. Baik, saya gantian nanya kepada Anda ya. Nih, saya balik kepada Anda. Saya tanya dulu nih perihal hal ini ya. Perhatikan. Saya kasih gambarnya dulu kepada Anda. Oke. Lihat ini Bang. Kelihatan jelas ini apa? Ini apa ini? Itu Hajarul Aswad itu Bang. Oke, diapain Hajar Aswad ini? Ya dicium Bang. Dicium-ciumi, dihormati. Betul. Dikatakan katanya kalau mencium dia maka dosa itu akan hilang. Betul. Tidak juga Bang, kalau menurut saya. Bang, mau saya tunjukkan hadisnya bahwasanya mencium Hajar Aswad menggugurkan dosa-dosa? Coba. Aduh, habis nanti waktu kita Bang. Gini, nanti Anda bisa cari sendiri. Intinya mau saya sampaikan begini. Betul atau tidak bahwasanya kalian mengkultuskan atau kalian menghormati sebongkah batu? Menghormati, menurut saya ya Bang ya. Ya tidak juga sih kalau untuk saya. Karena batunya dihormati itu kan. Bang, apakah Anda tidak jujur mengakui bahwasanya umat muslim sangat-sangat menghormati batu ini? Menghormati? Nah, sudah mulai dah pura-pura. Sudah mulai jurusnya RK ini keluar. Jurus Romo KP-nya keluar ini. Haid. Bang, saya tanya kepada Anda, benarkah Anda menghormati sebongkah batu? Nah, sekarang Abang tanya ya. Abang tanya sama saya kan? Oke, kalau untuk pribadi saya, buat apa hormati sama batu? Ya sudah, saya tidak tanya Anda. Orang-orang tersebut Anda akui tidak mereka menghormati sebongkah batu? Ya, itu mereka. Kalau untuk saya tidak tahu. Kalau orang-orang tersebut Anda akui mereka menghormati batu? Tidak. Berat ini berat.
Bang, saya tanya sama Anda, berani atau tidak Anda memantatin, mohon maaf ya, memantatin batu itu? Bahkan Anda saja kalau beol bikin WC tidak boleh menghadap situ, betul tidak? Iya. Kalau Anda menganukan sesuatu seperti itu, apa alasannya? Ya menghormati. Marilah kita jujur kepada diri kita sendiri. Bang, ketika Anda tidak mau membuat diri Anda jujur kepada diri Anda sendiri, saya mau kasih Anda satu film. Ini film bagus nih. Karena banyak yang begini, Bang, terjadi seperti ini nih, ya. Saya akan tunjukkan kepada Anda satu video bagus, ya, yang menyadarkan Anda nanti, ya. Nih. Nih, saya kasih tunjuk. Mungkin Anda pernah lihat-lihat seperti ini ya, Bang, ya. Bentar. Sebentar, Bang, saya kasih dulu video-videonya sama Anda ya. Sabar ya. Sayangnya belum saya simpan ini videonya. Ini heboh, Bang, waktu itu, Bang, ya. Heboh. Nih, Bang. Kasih contoh nih. Anda lihat ini? Anda lihat ini? Anda sering nggak lihat yang begini-begini? Bentar, saya ulang lagi ya. Sebentar, saya ulang lagi. Bentar. Sabar, ini kok macet. Sebentar, sabar. Ini dibongkar oleh seorang master UFC. Nih, tipuan-tipuan ini nih. Inilah orangnya, Bang, yang mana nih. Ini dia. Oke nih. Lihat tuh. Hoi, lihat tuh kan? Kelihatan? Ya. Nah, ini orang yang membongkar itu. Dibongkar tipuan-tipuan mereka itu. Kalian ini, Bang, orang tersebut ini menantang semua. Saya panggil semua kalian yang katanya hebat-hebat itu, disentuh jatuh itu nih. Dipanggil. Nah, diajak main di ring betulan. Babak belur dibikin dia, Bang. Nih, Bang. Tuh. Ya tuh, dibikin babak belur. Nih. Ini yang membongkar segala penipuan-penipuan kungfu itu, Bang. Ini terjadi di Cina, Bang. Tuh. Dihajar semua sama dia, dibikin babak belur. Lihat tuh. Kelihatan? Tuh. Nah, inilah orang ini dibongkar tipuannya nih. Perguruan ini dibongkar tipuannya. Lihat tuh. Top. 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 Ini di Indo banyak, Bang. Jangan salah. Pernah lihat video begini di pesantren-pesantren, ya kan? Pernah lihat? Pernah. Orang-orang seperti inilah, Bang, yang nipu diri mereka sendiri. Jadi otak mereka itu sudah dikuasai sehingga mereka membuat diri mereka menipu diri mereka, sesama mereka, saling menipu diri. Nah, seperti inilah saya lihat room-room mereka itu. Ya kan? Roomnya Romo capek dengan para pengikutnya, pura-pura paham, yang dijelasin padahal nggak paham. Saling cipika-cipiki biar kelihatan paham padahal sama-sama bingung. Seperti itu. Nah, yang mau saya tanyakan kepada Anda, Bang. Maukah Anda jujur tidak menipu diri sendiri seperti gambar video tersebut? Karena banyak itu. Di pondok pesantren juga banyak. Hoi, beginiin kan, terus mental semua. Wah, jatuh.
Sama bang. Oh jangan salah bang, di gereja itu sudah mulai ada bang ketularan. Diginikan, terus jatuh semua. Acting. Tuh ada. Kita jujur-jujuran saja ada yang begitu bang, acting. Iya, nah, Itu adalah gini bang, itu adalah sekumpulan orang-orang yang otaknya itu udah dikuasai. Jadi dia itu tidak mampu lagi berpikir waras. Begitu loh. iya. Seperti itu. Sentuh, cop, langsung jatuh. Telusur punya telusur, acting. Begitu. Sekarang kita jujur bang, ayo. Kita mengasihi Tuhan itu dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan. Dan jangan lupa bang, yang terakhir, dengan segenap akal budi. Kita juga harus punya akal budi bang. Begitu. Paham bang sekarang? Paham bang. Nah gitu. Makanya bang, apa kata Tuhan Yesus bang? Ya, sesungguhnya bang, aku adalah batu penjuru bang. Jadi Yesus itulah sebenarnya batu penjuru yang sejati bang. Bukan batu sungguhan begitu bang yang di Anda ini kan. Ibarat kata bang, manusia ini ingin dibentuk sebagai bangunan ya. Kalau kita bicara metafisik itu diumpamakan sebagai satu bangunan, yaitu kerajaan Tuhan bang. Dan Yesus sebagai batu pondasinya. Seperti itu. Makanya setiap orang ya itu harus meletakkan dirinya kepada pokok anggur yang sejati, kepada batu penjuru yang sejati, yaitu Yesus bang. Makanya datanglah kepada Yesus, terimalah dia sebagai junjunganmu, sebagai Tuanmu atau sebagai Tuhanmu. Yang Anda buat sekarang menjadi junjunganmu, menjadi Tuanmu, menjadi kuriosmu, menjadi Tuhanmu, itu adalah Muhammad. Makanya Anda dari 24 jam sehari, yang Anda kerjakan itu adalah yang disuruh oleh Muhammad. Betul tidak? Iya. Iya. Sekarang, maukah Anda supaya di hati Anda itu yang memerintah itu bukan Muhammad tetapi Yesus? Itu butuh proses bang. Jangan terburu-buru, proses, tenang bang, tenang. Yang jelas saya sudah mengatakan perkataan saya itu nanti Anda renung-renungkan dan roh Tuhanlah yang melembutkan hati Anda sehingga Anda mengganti sosok yang bertahta di hati Anda, bukan lagi Muhammad tetapi Yesus. Begitu bang. Gimana? Itu sekarang berat. Ya, proses bang, jangan dipaksa. Semua butuh proses bang. Anda sudah dari kecil sudah dicekokin bahwa Muhammad begini-begini. Ya, masa mau langsung dalam semalam? Makanya di channel saya ini bang, kita itu mengupas tuntas bagaimana pribadi Muhammad, bagaimana pribadi Yesus. Kenapa Anda kok memilih Muhammad yang memerintah, yang merajai hidup Anda, bukan Yesus? Nah ini selidik punya selidik karena Anda tidak mempelajari dengan jelas siapa itu Muhammad kan? Betul? Apakah Anda tahu bahwa Muhammad pernah kena sihir? Iya. Anda tahu Muhammad kena sihir. Apakah Yesus pernah kena sihir? Malah Yesus menyembuhkan orang yang kena sihir. Malah Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan. Lah kalau Nabi Anda? Jangan ketawa bang. Makasih Kak Dea. Kalau Nabi Anda bagaimana? Justru malah dia yang tersihir, betul? Iya. Lah, gimana? Malah dia yang kerasukan, betul? Kerasukan tidak, karena Allah kan sudah turunkan itu. Bang, apa makna tersihir? Iya bang. Apa makna tersihir? Tersihir berarti
Dia kena pengaruh guna-guna, betul? Kena, iya. Oke, kalau kena guna-guna berarti ada yang masuk nggak ke dalam diri dia? Dah. Iya, berarti itu disebut kemasukan atau kerasukan, betul? Waduh. Nah, bukankah sebulan lamanya dia ada di bawah under kontrolnya si yang mengirim guna-guna, betul? Iya. Iya, betul. Ini kan Allah sudah turunkan untuk Nabi Muhammad itu kan satu ayat yang bisa penangkal dari sihir. Surat Al-Ikhlas. Intinya dia pernah terkena sihir selama sebulan. Dan menurut Al-Quran, barang siapa yang beriman kepada Allah, maka sesungguhnya setan tidak memiliki kuasa daya upaya terhadap orang tersebut. Betul? Iya. Tetapi nyatanya dia dikuasai atau dia terkena sihir, artinya ada satu kekuatan daripada yang jahat, tentu saja setan, yang bisa menembus pertahanan dirinya, betul? Karena dia manusia biasa, Bang. Ya iya, masa Anda mau ikutin yang begitu? Bang, ayo kita bandingkan Yesus dengan Muhammad, Bang, supaya Anda bisa memilih Yesus atau Muhammad. Sekarang saya tanya lagi sama Anda. Adakah dikatakan bahwa Muhammad itu suci, Bang? Iya. Tunjukkan ayatnya di mana ditunjukkan Muhammad itu suci. Kalau ada, saya terjun dari Monas, Bang. Silakan. Di mana dikatakan Muhammad itu suci? Makanya Bang, saya di sini masih awam juga untuk belajar agama. Nah, itulah Bang, makanya nanti kalau Anda belajar, Anda mendalam, belajar sungguh-sungguh, niscaya Anda pasti akan memecat Muhammad yang memerintah di hatimu, menggantikan dia oleh Yesus yang akan memerintah di hatimu. Itu hanya proses waktu dan proses mencari informasi. Makanya jangan malas mencari informasi. Saya berkali-kali sudah bagi-bagikan terus di sini. Kita bandingkan, Bang. Di dalam Al-Quran, sebutkan satu orang yang suci di dalam Al-Quran. Tahu nggak siapa? Siapa, Bang? Isa ibnu Maryam. Tertulis di dalam Quran surat Maryam ayat yang ke-19. Baca dari 17 sampai 19. Ketika ruhana, roh Allah, roh Tuhan, menurut agama Anda, menjelma menjadi seorang manusia di hadapan Maryam dan berkata, Innama ana rasulu li ahaba laki gulaman zakiyan. Sesungguhnya saya ini adalah seorang rasul yang memberitahukan kepada kamu bahwa engkau akan diberikan seorang gulam, seorang anak yang suci. Sedangkan di dalam Al-Quran tidak pernah disebutkan bahwa Muhammad itu sosok yang suci. Kalau Anda bisa tunjuk itu, saya terjun dari Monas. Silakan. Ada? Nggak ada, Bang. Mau mengikuti yang suci atau mau mengikuti yang berdosa? Muhammad tidak punya dosa, Bang. Astagfirullah. Mau saya tunjukkan, Bang? Mau saya tunjukkan? Baik, saya balikan kamera saya. Kita sabar teman-teman ya. Kita harus sadarkan ini teman-teman. Sadarkan. Baik. Anda mengatakan bahwasanya Muhammad tidak memiliki dosa. Apakah Anda punya Al-Quran di situ? Ada, Bang. Baik. Boleh tolong dibukakan? Bukakan saja di situ, Bang. Nanti saya lihat di sini. Baik, saya bukakan dulu Qurannya. Tolong dibukakan Quran surat Al-Fat ayat yang kedua. Kalau Anda tidak punya, saya bukakan di sini. Bisa buka, Bang. Baik, surat Al-Fat ayat 2. Sorry, Bang. Al-Fat ayat 2. Sabar ya teman-teman ya. Tap layar dulu guys. Tap layar ya guys ya. Al-Fat ayat yang kedua. Oke. Kelihatan Bang, kalau ini Al-Quran, jangan-jangan nanti nih kami bilang bukan Al-Quran Bang.
Al-Quran bukan ini? Iya, Al-Quran. Oke, coba Anda baca. Agar Allah memberikan ampunan kepadamu, Muhammad, atas dosamu yang agak blur mataku, Bang. Bisa dibaca saja dulu, Bang. Iya, kalau nggak blur, abang pasti sudah jadi Kristen. Makanya gara-gara blur itu. Saya balikan lagi ya. Agar Allah memberikan ampunan kepadamu, wahai Muhammad, atas dosamu. Betul? Iya. Oke, berarti Muhammad punya dosa tidak? Agar Allah memberikan ampunan Kepadamu, wahai Muhammad, atas dosamu. Berarti Muhammad berdosa tidak? Sambungan ayatnya lagi tuh, Bang. Coba baca dulu. Baik, saya bacakan. Agar Allah memberikan ampunan kepadamu, Muhammad, atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan menunjukkanmu ke jalan yang lurus. Oke, pertanyaan saya. Disebutkan tidak di sini bahwa Muhammad akan diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang? Iya. Kalau begitu dia punya dosa tidak? Jangan tertawa, Bang. Ayo. Kalau seperti itu berarti dia punya dosa atau tidak? Dor. Ayolah, Bang. Tadi kan saya sudah nunjukkan, Bang, satu video di mana orang itu menipu dirinya sendiri. Betul? Ketika dia pegang begini terus mental. Wah, itu orang alam bawah sadarnya itu, dia itu menipu dirinya sendiri dan itu terjadi kepada Anda ini. Ayo. Maukah Anda berhenti membohongi diri sendiri? Ya, berarti bentar dulu, Bang. Berarti dalam ayat itu disebutkan bahwa akan diampuni dosamu dari yang awal sampai dengan yang apa ya tadi? Akan datang. Oke, berarti dia punya dosa tidak? Ya, kalau sesuai kajian saya, Bang, ya, kajian saya berarti walaupun seperti itu berarti dosanya dari waktu Rasulullah itu di dalam perut, kan setiap gerakan kita itu kan dosa juga. Bukan itu, Bang. Pertanyaan saya, berarti dia punya dosa tidak? Kalau dosa untuk dari dalam perut, jangan seperti Romo KP, Bang, kalau jawab, Bang. Bang, kalau menjawab jangan seperti Romo capek, Bang. Gini, dengarkan saya. Apakah dia punya dosa? Dosa, iya. Nah, begitu. Seseorang yang punya dosa, dapatkah dia dikatakan suci? Insya Allah. Punya dosa kok dikatakan. Bang, kita berdosa nggak? Dosa ya. Berdosa. Bisa nggak kita dikatakan suci? Kalau kita tobat kita suci. Iya. Kalau kita dosa bisa nggak dikatakan suci? Tidak. Makanya, Bang, orang yang berdosa atau orang yang pernah berbuat dosa itu dikatakan tidak suci. Sedangkan yang suci itu tidak pernah berbuat dosa. Siapakah dia orangnya? Dia adalah Isa di dalam Al-Quran atau Yesus. Nah, sekarang saya mau tanya kepada Anda, mau mengikuti yang suci atau mau mengikuti yang berdosa? Abang bertanya sama saya ya. Jadi jawaban saya kan abang bertanya. Iya, silakan. Jadi jawaban saya untuk sekarang, saya masih meyakini ajaran Nabi Muhammad dulu. Kan nggak dijawab kan, Bang? Pertanyaan saya, Anda lebih senang mengikuti sosok yang suci atau sosok yang berbuat dosa? Yang berbuat dosa. Makanya saya bilang, abang makanya jadi orang Islam. Kan sudah saya bilang, Bang, abang itu senangnya ngikutin yang dosa-dosa. Coba gini, Bang, selama Anda senang yang dosa-dosa, maka Anda akan begini terus. Betul. Dengan apa yang saya yakini sekarang dulu, Bang. Saya yakini. Sudahlah, pokoknya intinya Anda harus merenungkan kembali ini ya, biar Anda paham ya. Setuju? Siap.
Oke, baik. Malam hari ini saya rasa cukup dulu, Bang. Besok-besok semoga Abang menangkap dan merenungkan apa yang saya ucapkan itu. Oke? Selamat malam. Saya turunkan dulu ya, Bang ya. Ya, Bang.